Di video kali ini, kita kembali belajar pada tema 7, subtema 2, muatan pelajaran, ilmu pengetahuan, sosial. Peristiwa-peristiwa penting seputar proklamasi kemerdekaan. Pada tanggal 8 Maret 1942, pemerintah Hindia Belanda menyerah tanpa syarat kepada Jepang. Hal itu menandai berakhirnya penjajahan oleh Belanda. Setelah itu, Indonesia diduduki oleh Jepang yang berlangsung singkat, sekitar 3,5 tahun. Hal ini terjadi karena Jepang kalah melawan sekutu. Jepang menyerah tanpa syarat setelah dua kotanya, yaitu Hiroshima dan Nagasaki, dibom oleh sekutu. Bangsa Indonesia memanfaatkan kesempatan ini untuk memproklamasikan kemerdekaan. Untuk mencapai proklamasi tersebut, bangsa Indonesia melewati berbagai peristiwa penting. Peristiwa-peristiwa penting seputar proklamasi kemerdekaan adalah sebagai berikut. Peristiwa yang pertama, pembentukan BPU PKI. Akhir tahun 1944, kedudukan Jepang dalam Perang Pasifik semakin terdesak. Jepang menegaskan kembali janjinya untuk memberikan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia. Letnan Jenderal Kumakichi Harada membentuk BPU PKI atau kepanjangannya Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, atau bahasa Jepangnya Dokuritsu Junbi Kosakai, pada tanggal 1 Maret 1945. BPU PKI diketuai oleh Rajiman Widyodiningrat dan bertugas menyelidiki berbagai kebutuhan untuk membentuk sebuah negara yang merdeka. BPU PKI mengadakan sidang resmi dari tanggal 28 Mei 1945 sampai dengan 1 Juni 1945. Sidang ini menghasilkan sebuah rumusan negara, yaitu Pancasila. Peristiwa yang kedua, pembentukan PPKI. BPU PKI dibubarkan pada tanggal 7 Agustus 1945 dan digantikan oleh PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau Dokuritsu Junbi Linkai yang diketuai oleh Soekarno. PPKI mengesahkan Pancasila sebagai dasar negara pada tanggal 18 Agustus 1945. Peristiwa yang ketiga, Jepang menyerah kepada sekutu. Akhir bulan Juli 1945, Jepang menyetujui pemberian kemerdekaan kepada Indonesia pada tanggal 7 September 1945. Namun, tanggal 6 dan 9 Agustus 1945, bom atom dijatuhkan sekutu di kota Hiroshima dan Nagasaki. Peristiwa itu mendorong diubahnya tanggal pemberian kemerdekaan untuk Indonesia menjadi tanggal 24 Agustus 1945. Namun, pada tanggal 15 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Menyerahnya Jepang tanpa syarat kepada sekutu mengakibatkan kekosongan kekuasaan di Indonesia. Peristiwa yang keempat, peristiwa Rengas Dengklok. Ketika Indonesia mengalami kekosongan kekuasaan,
golongan muda mendesak untuk segera melaksanakan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Tetapi golongan tua menolak dengan alasan proklamasi harus dipersiapkan dengan matang. Golongan muda yang tidak setuju dengan golongan tua kemudian menculik Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok. Hal tersebut bertujuan agar Soekarno dan Hatta fokus dan tidak terpengaruh pemikiran lain untuk mempersiapkan kemerdekaan. Perumusan Naskah Proklamasi. Perumusan Naskah Proklamasi dilakukan di rumah Laksamana Muda Maeda, yaitu seorang kepala perwakilan Angkatan Laut Jepang di Jakarta. Naskah proklamasi dirumuskan oleh Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo. Setelah teks proklamasi jadi, lalu diserahkan kepada Sayuti Melik untuk diketik. Teks proklamasi ditandatangani oleh Soekarno dan Hatta atas nama bangsa Indonesia. Hal itu dilakukan atas usul dari Soekarni. Peristiwa yang keenam, pembacaan teks proklamasi kemerdekaan. Hari Jumat, 17 Agustus 1945, pukul 10 waktu Indonesia Barat, pembacaan teks proklamasi kemerdekaan dilaksanakan di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, Jakarta. Teks proklamasi dibacakan oleh Insinyur Soekarno dan didampingi oleh Muhammad Hatta. Setelah selesai, dilanjutkan dengan pengibaran bendera merah putih yang dijahit oleh Padmawati. Pengibaran bendera dilakukan oleh Suhut dan S. Latif Hendra Diningrat. Pengibaran bendera diiringi lagu Indonesia Raya yang merupakan ciptaan dari W.R. Supratman. Peristiwa-peristiwa heroik setelah kemerdekaan. Peristiwa yang pertama, insiden bendera di Surabaya. Insiden bendera di Hotel Yamato, Tunjungan, Surabaya terjadi pada tanggal 19 September 1945. Orang Belanda mengibarkan bendera merah putih biru di atap hotel. Rakyat menyerbu hotel untuk menurunkan bendera tersebut. Rakyat merobek warna biru pada bendera dan mengibarkan bendera merah putih kembali. Yang kedua, pertempuran 5 hari di Semarang. Pertempuran ini terjadi antara tentara Jepang dengan pejuang Indonesia pada tanggal 14 sampai dengan 18 Oktober 1945 di Semarang. Pasukan Tentara Keamanan Rakyat atau TKR dan para pemuda berjuang menghadapi tentara Jepang yang bersenjata lengkap. Untuk mengenang pertempuran ini, pemerintah membangun sebuah monumen yang bernama Tugu Muda. Peristiwa yang ketiga yaitu pertempuran 10 November 1945. Pertempuran ini terjadi di Surabaya. Pertempuran ini dilatar belakangi oleh tindakan sekutu atau pasukan Inggris yang membebaskan tawanan perang secara sepihak. Sekutu juga memerintahkan agar rakyat Surabaya menyerahkan senjatanya. Selain itu, peristiwa tewasnya Brigadir Jenderal A.W.S. Malabi tanggal 30 Oktober 1945 memunculkan kemarahan sekutu. Tanggal 9 November 1945, Mayor Jenderal E.C. Mansrock memberi ultimatum kepada rakyat Surabaya dan pemimpin Republik Indonesia untuk menyerah.
Ancaman ditolak, sehingga sekutu melancarkan perang besar-besaran. Tanggal 10 November 1945, kota Surabaya dibom dari pesawat udara, kapal perang, dan tank Inggris. Tokoh pemuda Surabaya yang bernama Bung Tomo berpidato berapi-api untuk membakar semangat rakyat Surabaya. Kota Surabaya dapat dipertahankan selama 3 minggu, hingga akhirnya pejuang Surabaya menyingkir keluar kota dan melakukan perang gerilya. Untuk mengenang sejarah ini, maka setiap tanggal 10 November diperingati sebagai Hari Pahlawan. Peristiwa yang keempat, Pertempuran Ambarawa. Pertempuran ini terjadi pada tanggal 20 November sampai dengan 15 Desember 1945 di Ambarawa, Jawa Tengah. Pertempuran ini dilatar belakangi oleh tentara sekutu yang melanggar perjanjian keamanan untuk melucuti senjata tentara Jepang yang sudah kalah di wilayah Jawa Tengah. Tanggal 26 November 1945, pemimpin pasukan TKR, Letnan Kolonel Isdiman, gugur. Sejak saat itu, pimpinan diambil alih oleh Kolonel Sudirman, seorang panglima Divisi 5 Banyumas. Berkat taktik jitu yang diterapkan oleh Kolonel Sudirman, pasukan TKR dapat memukul mundur pasukan sekutu pada tanggal 15 Desember 1945. Oleh karena itu, pada tanggal 15 Desember diperingati sebagai Hari Infanteri. Di Ambarawa juga didirikan sebuah monumen yang bernama Palagan Ambarawa. Yang kelima, Pertempuran Medan Area. Pertempuran ini terjadi pada tanggal 10 Desember 1945. Latar belakang dari pertempuran ini yaitu pasukan sekutu dan pasukan Nika mempersenjatai para tawanan dan membentuk pasukan Medan Batalion KNIL serta melarang rakyat membawa senjata. Akhir dari pertempuran ini, sekutu belum berhasil diusir dari Medan. Pertempuran Margarana. Pertempuran ini terjadi pada tanggal 18 November 1946 di Bali. Letnan Kolonel I Gusti Ngurah Rai dibujuk oleh Belanda untuk bekerja sama mendirikan satu negara boneka di wilayah Indonesia bagian timur. I Gusti Ngurah Rai menolak ajakan tersebut dan melakukan perlawanan. Akhir dari pertempuran ini, I Gusti Ngurah Rai gugur bersama pasukannya. Saat ini, nama I Gusti Ngurah Rai diabadikan menjadi nama sebuah bandara di Bali. Peristiwa yang ketujuh, Bandung Lautan Api. Tanggal 21 November 1945, tentara sekutu mengeluarkan ultimatum pertama untuk mengosongkan Bandung bagian utara. Peringatan ini tidak dihiraukan oleh para pejuang Indonesia. Sejak saat itu, terjadi pertempuran di Bandung Utara yang menyebabkan kekalahan rakyat Indonesia. Bandung Utara pun jatuh ke tangan sekutu dan pasukan Indonesia beserta pemerintah mundur ke Bandung Selatan. Tanggal 23 Maret 1946, tentara sekutu mengeluarkan ultimatum yang kedua untuk mengosongkan Bandung Selatan. Demi keamanan dan keselamatan rakyat,
pemerintah Indonesia memerintahkan TRI atau Tentara Republik Indonesia dan para pejuang untuk mengosongkan Bandung Selatan. Tapi sebelum ditinggalkan, Bandung Selatan dibumi hanguskan atau dibakar agar tidak dapat dipakai oleh musuh. Meskipun demikian, para pejuang tetap melawan sekutu dengan taktik gerilya. Peristiwa tersebut dikenal dengan nama Bandung Lautan Api. Proses pembentukan NKRI. Setelah dibubarkannya BPUPKI pada tanggal 7 Agustus 1945, dibentuklah Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau yang disingkat dengan PPKI. PPKI yang diketuai oleh Insinyur Soekarno memiliki beberapa tugas utama, yaitu meresmikan pembukaan dan batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945, melanjutkan hasil kerja BPUPKI, serta mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan masalah ketatanegaraan bagi negara baru, yaitu Indonesia. Untuk menjalankan tugas-tugasnya tersebut, maka PPKI segera menggelar beberapa sidang, yaitu sidang pada tanggal 18 Agustus 1945. Pada sidang ini menetapkan dan mengesahkan UUD 1945. Kemudian memilih dan mengangkat Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta sebagai Presiden dan Wakil Presiden Indonesia. Selanjutnya, sidang PPKI yang kedua tanggal 19 Agustus 1945. Pada sidang ini membentuk 12 kementerian dan 4 menteri negara. Kemudian membagi wilayah Indonesia menjadi 8 provinsi, yaitu Sumatera, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sunda Kecil, Maluku, Sulawesi, dan Borneo, yang dipimpin oleh seorang gubernur. Selanjutnya, pada sidang ketiga, 22 Agustus 1945. Pada sidang ini, membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP sebagai pembantu presiden sebelum lembaga-lembaga negara sesuai UUD 1945 terbentuk secara resmi. Kemudian, membentuk 3 badan sebagai wadah perjuangan, yaitu Komite Nasional Indonesia atau KNI, Partai Nasional Indonesia PNI, dan BKR, Badan Keamanan Rakyat, yang memiliki tugas menjaga keamanan dan ketertiban umum di bawah koordinasi KNI.